Kesejahteraan petani itu paling rendah dan sektor pertanian upahnya adalah terendah dari 17 sektor lapangan kerja. Beras impor itu lebih murah daripada beras dari petani. Pangan lokal itu kandungan gizinya nggak kalah dengan makanan-makanan yang populer selama itu, entah itu dari bahan gandum maupun dari bahan beras dan sebagainya. Tapi kalau nelayan kontekstual sekali. Di pantai utara itu nelayan semua yang sekarang hidupnya susah. Dan pagi-pagi pernah saya ke Muara Angke, itu diajak oleh ibu, ditunjukkan bapaknya semalaman mencari ikan di laut, sudah jauh sekali, habis solar 10 liter tapi pulang hanya bawa 3 kilo ikan. Lalu per kilo itu dijual 30.000. Kalau mereka dihargai dan harganya bagus pasti akan mengembangkan. Persoalannya kan karena kita tidak menghargai itu. Saudara-saudari, waktu terus berjalan dan tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini biasanya kita sebagai umat Katolik melakukan ritual devosi kepada Bunda Maria lewat doa rosario, entah di lingkungan atau dimanapun, atau melakukan ziarah-ziarah ke tempat-tempat ziarah Bunda Maria. Namun ada satu momen yang harusnya tidak boleh kita lupakan karena itu adalah event berskala internasional, yaitu peringatan Hari Pangan Sedunia. Nah, untuk tahun 2024 ini, Gereja Keuskupan Agung Jakarta menentukan tema menghargai pangan lokal, memartabatkan petani dan nelayan. Nah, untuk memperdalam tema Hari Pangan Sedunia ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah Romo Adrianus Suyadi Serikat Yesus. Beliau adalah pimpinan atau direktur dari Lembaga Daya Dharma dan juga Ketua Komisi PSE KAJ. Selamat datang Romo. Terima kasih Mas Pomo. Ya, bersama beliau kita akan berbincang-bincang seputar peringatan Hari Pangan Sedunia di lingkup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa tema Hari Pangan Sedunia yang sudah ditentukan oleh Keuskupan Agung Jakarta temanya adalah menghargai pangan lokal, memartabatkan petani dan nelayan. Boleh dijelaskan kepada kita semua, Romo, apa saja yang dilakukan oleh Komisi PSE untuk menyiapkan Hari Pangan Sedunia ini, dan barangkali juga alasan mendasar apa yang digunakan, kenapa tema itu yang dipilih, Romo. Silakan, Romo. Terima kasih Mas Pomo. Sebetulnya ada proses-proses ya yang kita lewati. Pertama memang kita semacam mengadakan riset kecil gitu ya. Berdasarkan berita-berita, berdasarkan informasi yang bisa kita ambil baik dari media maupun juga dari koran-koran itu. Kenyataannya adalah begini. Pernah Kompas itu melaporkan bahwa petani yang sekarang ini adalah sungguh memprihatinkan dalam arti begini. Kesejahteraan petani itu paling rendah dan sektor pertanian itu upahnya adalah terendah dari 17 sektor lapangan kerja. Tukang bangunan jauh lebih tinggi upahnya daripada petani. Kalau petani itu sehari sekitar 55.000, kalau buruh bangunan itu 90 sampai 95.000. Belum lagi para petani juga menghadapi berbagai macam tantangan ya. Fluktuasi harga, lalu juga perubahan iklim, akses untuk mendapatkan kredit itu susah. Tetapi di lain pihak karena banyak yang PHK, yang kena PHK, satu-satunya kemungkinan yang kena PHK lari ke desa dan kembali menjadi petani. Tetapi dunia petani sendiri tidak prospektif. Itu pertama, kita melihat dari sisi petani. Lalu yang kedua, kita melihat sebetulnya kondisi pangan di Indonesia itu seperti apa sih?
Dan itu ternyata juga memprihatinkan bahwa 8 kebutuhan pangan pokok itu kita tergantung pada import. Gandum itu 100% import kita. Bawang 100% import. Kedelai 100% import. Bahkan padi pun kita import 10-15%. Nah, import ini kan juga semakin membuat petani bisa jadi dirugikan. Karena apa? Beras import itu lebih murah daripada beras dari petani kita. Lalu juga dari sisi pola makan masyarakat kita itu sudah berubah ya. Dulu orang makan makanan lokal, ada umbi-umbian, itu ada sorghum, sekarang sudah enggak lagi. Lalu berpindah pada makanan beras. Tapi sekarang trennya berpindah ke makanan yang berbasis terigu. Nah, coba bayangkan kalau nanti kita makan makanan yang berbasis terigu dan gandum yang semuanya tergantung pada impor, petani kita pasti nggak bisa mengembangkan, karena gandum kan sebetulnya tidak cocok di daerah tropis. Nah, dari situasi seperti itu, lalu proses selanjutnya kita diskusi dalam tim ABS, kemudian kita juga dibantu dengan teman-teman yang dari luar yang ekspor, kita masukkan dalam tim, dan kita mengundang narasumber. Narasumbernya adalah Pak Dwi Andrea Santoso, itu dari IPB, yang juga mendampingi para petani. Dan kita undang juga petani dari Sleman ya, yang mengalami suka dukanya sebagai petani. Lalu kemudian dari situ kita mencoba merumuskan tema itu. Nah, dari tema itu sebetulnya pertama kita melihat konteksnya, lalu kedua kita juga melihat kondisi petani itu sendiri, baik dari sisi seorang ahli yang juga aktivis di bidang pertanian, Pak Andreas, tapi juga dari petani sendiri. Sehingga bagi kami menjadi jelas, kalau begini sebetulnya makan lokal itu alternatif untuk makanan ke depan yang mungkin nanti kita akan mengalami krisis kalau kita tergantung pada impor terus. Itu latar belakangnya, baru kita rumuskan tema seperti itu. Kalau kita pahami apa yang menjadi pemikiran dari Komisi PSE dan latar belakang yang digunakan untuk menyusun tema itu sangat luar biasa dan kontekstual ya Romo ya. Yeah. Nah, bagaimana kemudian Komisi PSE mensosialisasikan gagasan-gagasan bagus itu kepada umat di Keuskupan Agung Jakarta, Romo? Baik, pertama sedikit saya hubungkan juga dengan tema Ardas tahun depan ya. Tahun depan kan kepedulian pada saudara-saudari kita yang miskin itu ya. Nah, petani inilah juga termasuk kelompok itu ternyata. Padahal kita setiap hari kan mengkonsumsi makanan yang bahkan mungkin kita nggak pernah menyadari siapa sih penyedia pangan termasuk para petani. Lalu sosialisasi. Pertama yang mau kita tekankan, APP adalah sebuah gerakan yang terus-menerus ya. Ini yang nampaknya kita kadang-kala lupa itu. Bahwa ini bukan hanya event pas misalnya masa Prapaskah dimulai atau apa, tapi ini terus-menerus. Kita menggunakan media pertemuan ya dengan seksi-seksi PSE paroki, lalu juga dengan BKRI sebagai penggerak juga, dan dengan kelompok-kelompok lain yang dari perwakilan paroki. Lalu itu kita jelaskan, dan harapan kami dari paroki-paroki itu, perwakilan nanti mensosialisasikan sampai ke tingkat lingkungan, dan lingkungan nanti sampai pada keluarga. Dan kami juga menyediakan diri, misalnya paroki atau mana mau mengundang kami untuk membuat sosialisasi dari KAJ, tentu saja kami juga bisa
Jadi supaya ini sungguh-sungguh menjadi gerakan akar rumput gitu ya. Gerakan habitus yang kita tidak melepaskan dari tema-tema sebelumnya, Mas Momo. Sebelumnya kan kita jangan membuang sampah makanan, lalu kita teruskan dengan soal kepedulian terhadap stunting, dan ini kita masih menghargai pangan, tapi khususnya pangan lokal. Karena juga misalnya dari seksi kesehatan itu mengatakan bahwa pangan lokal itu kandungan gizinya nggak kalah dengan makanan-makanan yang populer selama itu, entah itu dari bahan gandum maupun dari bahan beras dan sebagainya. Dan termasuk kami juga menggandeng bidang kesehatan juga, seksi kesehatan untuk ikut terlibat di sini. Karena nanti sosialisasinya butuh itu. Dan sekolah-sekolah, Mas. Kalau tadi disinggung soal petani dan nelayan, ini kan berarti tema ini mestinya juga kontekstual dengan situasi yang ada di lingkup KAJ, ya DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Dalam pengamatan Romo, apakah memang ada banyak juga petani atau nelayan atau masyarakat di sekitaran DKI, Tangerang, Bekasi yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, Romo? Ya, itu pertama memang menjadi diskusi kami ya pada awal-awal. Apakah kontekstual kita mengangkat isu petani di lingkup perkotaan seperti ini? Isu pertama itu. Lalu kita coba diskusikan, mungkin dunia petani tidak seperti dunia petani di daerah pedesaan. Bisa inovasi-inovasi. Jadi petani sawah mungkin sudah tidak banyak. Di Tangerang masih ada beberapa, di Bekasi masih ada beberapa. Tapi kalau nelayan kontekstual sekali. Di pantai utara itu nelayan semua yang sekarang hidupnya susah. Karena lautnya sudah kena polusi, ikannya pergi, lalu mereka sungguh-sungguh nggak mendapatkan support untuk perlengkapan sebagai nelayan. Dan seringkali semalaman pergi, pulang nggak dapat apa-apa, padahal sudah keluar bensin dan sebagainya. Tapi kami juga melihat di keuskupan ini ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan ya untuk ketahanan pangan keluarga. Misalnya nanam sayur lewat pot maupun lewat hidroponik. Mungkin kalau hidroponik dinilai masih agak mahal ya. Tapi inovasi-inovasi seperti itu bisa paling enggak untuk ketahanan dapur keluarga. Kita enggak perlu beli sayur di pasar, tapi cukup dari apa yang kita petik dari kebun ataupun dari, ya mungkin tidak harus kebun. Kalau pot kan bisa ditaruh di tempat-tempat yang, dan bahkan sudah ada yang mengembangkan tanaman di atas genting dengan pot-pot. Dan itu kan inovasi-inovasi yang menurut saya harus kita perlu support dan recognize itu ya di perkotaan. Maka setelah diskusi itu ya di perkotaan juga penting untuk ketahanan dapur macam itu. Yang kedua, kita sebagai konsumen ya, konsumen dari pangan. Tetapi mungkin di kalangan anak-anak tidak familiar dengan dunia petani. Bahkan ada yang anak siswa itu ditanya apa namanya pohon beras ini. Dia tidak tahu kalau itu padi. Jawabnya pohon beras. Itu kan sudah suatu yang jauh dari mereka, padahal setiap hari anak ini makan nasi gitu. Lah bagaimana juga membangun kesadaran anak-anak. Kita semacam kontemplasi makan itu ya. Ketika makan itu tidak hanya sekedar untuk kenyang, tapi juga mengingat orang yang mengusahakan setiap tetes keringat dari para petani. Satu piring nasi itu sudah berapa keringat yang dikeluarkan dan berapa hari untuk mengusahakan itu. Kita kan nggak pernah membayangkan itu, apalagi anak-anak ya. Lalu yang tanaman lokal itu sebetulnya kan kita dulu banyak makanan lokal ya, tapi sekarang sudah mulai hilang.
Tapi sebetulnya masih sekarang digerakkan lagi ya, umbi-umbian. Pisang pun kan sebetulnya makanan lokal. Pisang kan tumbuh setiap saat di tempat kita. Kenapa harus import? Kenapa kita tidak memberdayakan petani ini, memberikan kesejahteraan yang lebih, sehingga akan terpacu juga untuk memproduksi. Sementara kan lahan semakin sempit ya. Jadi menurut saya memang di kota sebagai konsumen juga harus nyambung lah dengan produsen. Syukur-syukur nanti kalau bisa kerjasama untuk memotong rantai pasar yang juga pernah dilaporkan ternyata petani itu hanya mendapat bagian kecil ketika rantai pasarnya itu menjadi panjang. Nah kalau bisa memotong itu ya pasti nanti akan ada yang dirugikan, tapi kan petani tetap diuntungkan. Tadi sudah disinggung soal pangan lokal itu dan beberapa nama sudah disebutkan, ada umbi-umbian, ada pisang dan sebagainya. Sebetulnya kira-kira apa yang diharapkan oleh Komisi PSE itu semacam ragam pangan lokal apa saja yang bisa dikembangkan, bisa menjadi menu makan keluarga untuk selingan, apa saja Romo? Kalau konteks Jakarta mungkin ketela pohon itu pasti masih hidup, ketela rambat masih hidup, itu kan umbi-umbian yang banyak mengandung gizi ya. Lalu mungkin kalau seperti sorghum ya nggak begitu cocok, itu cocoknya di daerah-daerah seperti Flores dan sebagainya. Dan sagu mungkin juga nggak cocok, itu cocoknya di tempat lain. Tapi dengan kita kan tidak harus makan dari produk kita sendiri. Artinya dari petani tadi, misalnya petani. Saya yakin kalau mereka misalnya singkong ataupun ketela rambat ataupun pisang dan sebagainya, kalau mereka dihargai dan harganya bagus pasti akan mengembangkan itu. Persoalannya kan karena kita tidak menghargai itu. Saya pernah makan mie dari sagu itu yang sudah diproduksi itu di Sumatera Barat ya. Enak sekali itu. Dan itu sehat. Dan ini UMKM yang memproduksi. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu juga menghargai itu kan baik. Saya juga konsumsi gula dari ketela. Murni dari ketela yang saya dapat dari UMKM di Purwokerto. Itu luar biasa. Saya juga minum dari ekoenzim itu ya yang dibuat yang memang khusus untuk minuman. Itu kita bisa buat di sini dari kulit buah dan sebagainya. Jadi tanaman-tanaman lokal menurut saya kalau itu dikemas yang baik dan menarik, rasanya juga enak, kandungan gizinya nggak kalah, mungkin akan menjadi tren juga untuk orang kota. Ya. Di tempat saya itu sekarang, di tempat saya dari Gunung Kidul, jadi itu kan penghasil ketela pohon. Ya. Tapi di sana, warga sana itu kalau mau makan tiwul istilahnya, sekarang harus beli. Tetapi ada pengusaha dari Jakarta yang membuka toko tiwul. Dan itu sangat laris dan mahal harganya. Lah bayangkan kalau orang kota dan desa bisa nyambungkan seperti itu kan, itu bisa menjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Bukan lalu menguasai yang desa kemudian diambil alih. Karena inovasi-inovasi di desa kan terbatas. Ya mungkin kita bisa bagian inovasinya terhadap tanaman lokal, bahannya dari daerah lain, seperti jenis-jenis sorghum itu kan banyak, mulai dari jagung, juawut, cantel dan sebagainya dulu banyak sekali macamnya, tapi sekarang sudah mulai hilang gitu ya. Gerakan-gerakan apa saja yang terbayang atau direncanakan oleh Komisi PSE KAJ agar itu dilakukan di tingkat paroki atau di tingkat lingkungan sehingga pemikiran-pemikiran baik itu memang betul-betul bisa
terlihat bisa diimplementasikan implementasikan di tingkat umat di lingkungan dan di paroki, Romo. Ya, tentu ini hanya contoh ya, contoh ketahanan dapur. Kita mulai dari ketahanan dapur masing-masing keluarga itu ya. Pertama kita mulai memperkenalkan makanan-makanan alternatif tersebut. Lalu kedua kita coba mengupayakan apa yang bisa diusahakan untuk menyediakan pangan di tingkat keluarga itu ya. Misalnya tadi seperti nanam cabai di pot, nanam sayuran di pot. Itu sih dulu pas pandemi banyak sekali ya. Itu terjadi. Lalu bisa juga ternak lele dengan menggunakan ember, itu kan ketahanan dapur. Jadi itu nanti ada benefitnya untuk keluarga, paling enggak mengurangi biaya untuk makanan kan. Lalu yang kedua bisa juga mulai memperkenalkan makanan-makanan lokal itu dengan hidangan-hidangan yang mungkin alternatif di situ. Lalu untuk mencegah pemborosan ya almari kulkasnya itu ya terbatas sajalah, jangan menumpuk di situ dan akhirnya nanti busuk. Ini juga untuk melanjutkan aksi sebelumnya untuk tidak membuang makanan. Itu yang di tingkat keluarga ya, misalnya seperti itu. Dan kalau saya amati juga di beberapa paroki jalan. Lalu kedua, untuk penyadaran di sekolah-sekolah, mungkin bina iman anak dan remaja, memasukkan ini penyadaran tentang pangan. Tidak hanya dikenalkan itu, tapi juga diajak merasakan. Jadi ada ide seperti itu di sekolah, bagus itu kalau. Ya. Jadi di samping mengenalkan, tapi juga merasakan. Nah, di Jakarta kan anak-anak muda kan juga kreatif-kreatif ya. Kita buat konten-konten yang menarik tentang promosi pangan lokal ini. Kalau perlu kita adakan lomba entah di sekolah atau di paroki atau apa. Lalu kita promosikan. Termasuk tadi yang dapur keluarga itu ya, ketangguhan dapur keluarga. Lalu yang lain juga kita mendukung apa yang sudah banyak dilakukan terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan kosong itu ya. Baik itu di paroki maupun di mungkin juga tanah-tanah keuskupan. Ada yang ternyata bisa menanam banyak hal dan bahkan memelihara ikan, memelihara katak dan sebagainya. Saya lihat di Jagakarsa ya itu. Di Sunter itu anak-anak ABK Lovelyhan itu juga mengembangkan tanaman-tanaman sayur, buah yang bisa diproduksi untuk minuman sehat, macam itu. Sebetulnya masih banyak kemungkinan, bukan skala besar, tapi kita masih banyak peluang untuk itu di perkotaan. Lalu tantangan-tantangan apa saja, Romo, untuk mengimplementasikan gerakan Hari Pangan Sedunia ini, terutama mengenai menghargai pangan lokal ini, Romo, untuk konteks KAJ ini? Tantangan yang pertama pasti untuk mengubah mindset ya. Kalau orang makan pangan lokal itu kan dikatakan orang miskin itu. Itu mungkin juga yang pertama itu. Lalu kedua, tes. Bagaimanapun kan makanan-makanan lokal itu tesnya kan kalah dengan makanan-makanan yang fast food itu yang pasti ada diberi perasa yang bisa menarik anak-anak terutama. Jadi itu tentu saja tantangan untuk mengubah pola makan itu, perilaku, tetapi juga untuk mengubah tesnya itu, bagaimana bisa orang menghargai dan mau terhadap tes yang kurang enak itu. Kalau ada micin-micin gitu kan pasti enak itu. Ya. Kita kan nggak mendorong untuk tanaman lokal nanti dikasih micin, nanti sama saja lalu. Itu yang tantangan pertama. Lalu kedua, kadangkala kita kesulitan untuk memonitor dan mengevaluasi ya, karena kami tidak punya data-data dari paroki-paroki itu ya. Ya
kami dari komisi memang punya grup WA ya yang bisa untuk sharing dari PSC itu. Kegiatan apa sih yang ada di paroki masing-masing. Tapi itu belum bisa representatif. Maka kemarin juga kami pikirkan untuk semacam scanning ya Mas di awal itu. Terkait dengan Hari Pangan ini nanti apa kegiatan di paroki masing-masing. Dan itu tentu juga tantangan. Nah, kecuali kalau kami bisa melihat proposal mereka lalu kami bisa list, oh ini di sini ada, di sini ada. Nah, kami nggak punya data itu. Lalu tantangan ketiga, kebanyakan Hari Pangan sedunia itu dimaknai hanya seremoni saja. Jadi hanya dilakukan pas tanggal 16 Oktober. Nah, padahal kita selalu mengingatkan 16 Oktober itu ibaratnya sebagai launching yang harus nanti kita akhiri 15 Oktober tahun berikutnya. Kemarin ada yang soal stunting itu ada yang berkelanjutan, beberapa paroki berkelanjutan, tapi kebanyakan juga masih seremoni gitu ya. Nah ini yang kami ajak bahwa ini adalah kegiatan terus-menerus, bukan seremoni, yang nanti targetnya itu mengubah perilaku dan habitus ya, ada habitus yang terus-menerus, habitus baru. Ya, terima kasih Romo. Tadi sudah disampaikan soal kebanyakan paroki atau umat lebih menghayati peringatan HPS di 16 Oktober itu sebagai seremoni ya. Tetapi apakah juga dari Komisi PSC ada semacam saran-saran atau juga masukan-masukan gerakan-gerakan bela rasa apa yang mungkin bisa dilakukan oleh paroki-paroki terhadap petani dan nelayan? Karena di dalam rumusan tema itu kan kita bisa menilai mereka tidak sekedar menjadi embel-embel aja, tetapi memang menjadi subjek kita untuk berbela rasa. Apakah ada semacam saran, masukan, atau usulan-usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh paroki, Romo? Ya. Bela rasa tentu kita kepedulian ya pada, makanya kita menghadirkan petani itu kita mau memotret, mau mengetahui sebetulnya kehidupan mereka itu seperti apa. Dan bisa juga kita support, dukung petani-petani yang ada di wilayah keuskupan ini, tapi juga kiranya baik juga kalau kita solider dengan petani di luar keuskupan kita ya. Karena bagaimanapun kan kita tergantung pada, pangan kita itu tergantung pada mereka. Entah itu bentuknya misalnya mendukung alat-alatnya atau mendukung akses pinjaman modal untuk petani itu kan terbatas ya. Tapi tentu kita tidak akan meminjamkan modal. Atau inovasinya mungkin. Jadi membantu dalam hal berinovasi untuk mendapatkan nilai ekonomi lebih gitu. Misalnya singkong, mereka itu di tingkat petani itu singkong itu ya hanya itu saja dibikin ini saja. Mungkin kita bisa membantu menginovasi untuk lebih menarik. Bisa juga yang kami lakukan di Bekasi itu program LDD, yaitu ada koperasi bahan pangan beras. Nah kami ngambilnya langsung dari petani. Lalu yang membeli adalah anggota serikat buruh itu. Jadi paling tidak memotong rantai itu dan kita bisa memberi lebih pada petani. Hal seperti itu juga mungkin bisa dilakukan sekaligus pemberdayaan. Nah untuk nelayan itu sekarang yang kami jumpai ya, itu membutuhkan dukungan misalnya jaring. Nelayan yang kita jumpai atau kita ajak ngobrol itu dulu mendapatkan bantuan jaring dan kapal dan peralatan untuk mencari ikan itu pas zaman Pak Harto. Setelah itu nggak dapat lagi. Dan pagi-pagi pernah saya ke Muara Angke, itu diajak oleh ibu, ditunjukkan bapaknya semalaman
mencari ikan di laut sudah jauh sekali, habis solar 10 liter tapi pulang hanya bawa 3 kilo ikan. Lalu per kilo itu dijual 30.000. Ini nggak kembali modal. Itu potret nelayan seperti itu banyak kita jumpai dari Muara Angke sampai Muara Gimbong itu yang di Bekasi Utara. Itu nasibnya kurang lebih seperti itu. Ya siapa tahu kita yang berlebih kita bisa menyumbang entah jaring atau peralatan pancing dan sebagainya kepada mereka ya yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Itu kan mereka juga akan terbantu, kita juga akan terbantu kan, bisa makan ikan juga lebih banyak. Dan itu ada di sekitar kita. Dan beberapa paroki di daerah yang masih pinggiran seperti Tangerang dan Bekasi kan juga masih dunia pertanian itu ada. Jadi lebih mendukung pemberdayaan mereka itu ya. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan, jadi tidak hanya sekedar di dalam diri kita, tapi kita juga peduli bila rasa yang selalu ditekankan oleh Bapak Kardinal itu ya. Gitu kurang lebih Mas Pomo, ini hanya sekedar sebagai contoh aja bisa dikembangkan ya. Nah Romo ini supaya umat kita di Keuskupan Agung Jakarta itu makin tergerak dan semangat ikut merayakan atau memperingati Hari Pangan Sedunia sekaligus ikut tergerak dalam kegiatan-kegiatan HPS, entahkah yang seremoni, entah yang sifatnya karitatif, entah yang sifatnya pemberdayaan, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Romo kepada kita semua, Romo? Ya pesannya untuk HPS ini pertama, mari kita mengingat petani ya. Coba memahami dunia petani. Dan kita seperti Tuhan Yesus itu ya. Aku lapar dan kamu memberiku makan. Tuhan Yesus lapar, yang memberi makan adalah petani. Kita lapar, yang memberi makan adalah petani. Coba itu kita renungkan dan sehingga nanti sampai menumbuhkan sebuah gerakan batin. Oh iya, selama ini saya tidak atau kurang memperhatikan petani. Dan dari situ ya lalu ditunjukkan dalam aksi tadi ya, bisa macam-macam bentuknya. Kita mendukung mereka, kita menghargai produk-produk mereka. Syukur-syukur dalam skala yang lebih besar kita bisa membangun jejaring dengan petani yang di desa-desa untuk distribusi yang saling menguntungkan, macam itu kan juga bisa. Jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan surga. Siapapun yang memberi makan kepadaku, dia akan mendapatkan jaminan surga. Nah, yang memberi makan kan petani kita. Kita renungkan itu dan kita coba buat apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menghargai petani. Terima kasih Romo, ini sebuah pesan-pesan yang menyentuh kita untuk bisa ikut terlibat di dalam kegiatan dan gerakan HPS di tahun 2024 ini. Dan saudara-saudari, pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo Adrianus Suyadi itu mengakhiri perjumpaan kita di segmen ini. Terima kasih Romo untuk kehadirannya. Mas Romo, ya sama-sama. Ya, semoga Romo selalu sehat dan karya-karya Romo selalu diberkati oleh Tuhan, Romo. Terima kasih Mas Pomo juga ya. Ya, amin Romo. Amin. Nah saudara-saudari, demikian bincang-bincang kita dengan Romo Adrianus Suyadi, Serikat Yesus, berkaitan dengan kegiatan Hari Pangan Sedunia tahun 2024. Mari kita semarakkan kegiatan HPS ini dengan tema menghargai pangan lokal, memartabatkan petani dan nelayan. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita nantikan tayangan berikutnya. Terima kasih.